Yang terhormat Kepala SD Negeri Jogo Ibu Titin Setianingsih, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jogo serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama syukur alhamdulillah senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Next, Bu. Budaya positif di sekolah adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, untuk mewujudkan budaya yang positif di sekolah, kita sebagai guru hendaknya mampu menjalankan peran dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif ini mampu mendorong murid untuk berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Untuk memahami budaya positif ini terdapat 7 konsep inti. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep pertama yaitu perubahan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya dengan memperhatikan kebutuhan dan tahap perkembangan psikologi siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita menyesuaikan pada karakter siswa. Contohnya misalnya di kelas 4 saya mengajarkan tentang materi menyebutkan nama-nama pahlawan. Nah, di sini saya mengajarkannya dengan beberapa cara. Bisa dengan menggunakan gambar, video atau poster, atau dengan bercerita. Karena anak-anak ini memiliki banyak sekali cara untuk mereka bisa menangkap materi. Tidak hanya dengan misalnya ada yang ceramah saja mereka sudah mengerti, ada yang memerlukan gambar, ada dengan misalnya dengan video, audio visual seperti itu. Ya, next. Kemudian selain dengan metode-metode juga bisa menggunakan penilaian. Penilaiannya dengan cara berjenjang itu yang saya pelajari pada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi jika siswanya itu memang kurang atau belum mampu untuk menerima materi dengan baik, dia diberikan penilaian tahapan yang mudah. Nah, untuk siswa yang sedang berarti penilaian dengan soal-soal yang lebih dari mudah atau sedang, kemudian soal yang sulit atau memerlukan nalar yang kritis. Seperti itu. Sebelumnya untuk merubah paradigma pembelajaran ini ada beberapa miskonsepsi yang perlu saya sampaikan. Miskonsepsi ini jika saya pelajari itu merupakan pemahaman yang keliru atau kurang benar. Ya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yang keempat adalah
adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini masuk ke dalam kegiatan kepalan tangan. Nah, apa hubungannya? Misalnya ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di genggaman tangan Anda, genggam seerat mungkin karena itu adalah sesuatu yang berharga untuk Anda. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda yang Anda genggam. Nah, B ini bisa merujuk, bisa merayu, bisa mengancam, menghardik, menyuap, dan melakukan apa saja untuk meminta tantangan Anda. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan? Mohon untuk dijawab kemudian. Jika Anda mengangkat tangan, di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, terus Anda diminta untuk membukanya oleh seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Saya akan berusaha sekuat mungkin, sekuat mungkin untuk tetap memegang kepala tangan saya, mempertahankan apa yang menjadi hal yang paling berharga tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya kemudian. Ya, tentu saja kita akan melakukan itu. Ya, itu artinya siapa yang bisa mengontrol kita? Diri kita sendiri. Ya, seperti itu juga murid. Ya, mereka meskipun kita marahi, kita ancam, kita rayu, tapi kalau tidak ada motivasi dari dirinya untuk berubah, dia juga tetap akan melakukan itu, mengulang apa yang dia pernah lakukan, seperti itu. Ya, ini pembelajarannya adalah jika memang kepalan tangan ini adalah milik kita pribadi, sesuatu yang berharga untuk kita secara individu, kita berhak untuk menggenggamnya erat, tidak perlu memberikan kepada orang lain. Tetapi jika yang kita genggam ini bermanfaat untuk orang lain, kita bisa membukanya, kita bisa menuliskannya, kita bisa menularkannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Untuk perubahan miskonsepsi dari yang sudah pernah kita alami. Jadi anak-anak ini tidak bisa kita kontrol, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah ya diri kita sendiri, sama seperti anak-anak ini. Ya, mereka yang bisa mengontrol mereka bukan guru, tapi mereka sendiri. Tugas kita ya tidak serta-merta kita diamkan karena kita tidak bisa mengontrol, bukan, tapi kita harus membimbing mereka, memunculkan motivasi mereka untuk berbuat baik sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya, tugas kita adalah memotivasi agar dalam diri mereka muncul keinginan sendiri. Seperti yang sudah saya pernah belajar dari senior saya, yaitu kita awali dengan tahu, kemudian melaksanakan, setelah melaksanakan kita membiasakan, dari pembiasaan ini akan muncul sebagai karakter inilah yang nanti akan membudaya di lingkungan sekitar kita. Lanjut Bu. Yang mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, untuk teori kontrol tadi sudah ya, yang bisa mengontrol kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Nah, mengubah dari teori stimulus respon. Stimulus respon ini artinya stimulus itu hal yang diberikan oleh guru. Respon itu adalah kegiatan yang diungkapkan oleh murid-muridnya. Ya, contohnya misalnya kita memberikan siswa bersalah. Nah, kita memberikan misalnya pembimbingan, itu namanya stimulus. Nah, setelah dibimbing bagaimana keadaan muridnya? Ada yang berubah lebih baik, ada yang tetap
melakukan kesalahan tersebut, mengulanginya. Ini stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol berarti berdasarkan motivasi dari diri sendiri. Untuk stimulus respon ini biasanya kebutuhan kita sama, jadi kita menganggap semua murid itu sama. Ya, untuk teori kontrol kita menganggap semua murid ini berbeda. Memang keadaan mereka berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, ada setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin pikiran kita dengan pemikiran anak-anak itu berbeda. Kalau anak-anak kan masih suka bermain-main. Mereka yang dicari adalah kesenangan, belum tahu ini akibatnya apa. Misalnya kalau lari-lari, jangan lari-lari. Nah, itu kalau orang dewasa kan nanti jatuh, nanti kalau jatuh terluka dan lain-lain. Tapi kalau anak-anak, ya tahunya saya lari-lari, saya senang seperti itu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini fungsinya kalau kita berkomunikasi dengan anak didik kita. Jadi kita tahu, oh mereka perlunya apa ya, seperti itu. Perlunya antara Rehan dengan Bintang tentu berbeda atau sama Bapak? Berbeda. Nah itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya kelas 1 diajar oleh gurunya di dalam kelas, dia malah keluar kelas berlari-lari, main bola sendirian misalnya. Nah, mereka kalau kita lihat dari stimulus respon, perilaku tersebut adalah perilaku yang kurang baik. Tapi kalau dilihat dari teori kontrol, nah mungkin apa ya tujuan dia berlari-lari di luar? Nah, ada kemungkinan dia butuh diperhatikan. Nah, dia butuh diperhatikan, jadi dia membuat sesuatu yang kira-kira apa ya yang ibu guru nanti bisa memperhatikan saya. Nah, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk stimulus respon. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu untuk teori kontrol. Tadi yang sudah saya jelaskan dengan genggaman tangan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Siswa bisa mengontrol dirinya ya dirinya sendiri. Tinggal kita memberikan motivasi intrinsik kepada dia bahwa apa yang kita lakukan ini baik atau tidak. Jadi dia melakukan hal yang baik, menjauhi hal yang buruk atau kurang baik. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, misalnya awal-awal ya diperingatkan anak yang keluar kelas saat masuk, jamnya masuk, diperingatkan 1, 2, 3 kali. Setelah itu dipaksa karena tidak mengikuti aturan. Nah, karena nanti kalau kamu keluar, sama tidak saya kasih nilai. Atau nanti kalau kamu keluar, kamu harus berdiri di depan kelas sampai pulang. Nah, itu seperti itu paksaan ya, karena gagal, ya, karena gagal dibujuk. Nah, untuk teori kontrol kita terapkan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya adalah kita bekerja sama, bisa dengan muridnya, bisa dengan orang tua, bisa dengan rekan guru dan kepala sekolah. Jadi bagaimana ya cara mengatasi anak ini? Nah, kita bisa berbicara dari hati ke hati dulu dengan siswa. Nanti kita akan dapat, oh dia perlunya apa ya? Dia membutuhkan apa agar dia bisa melakukan ini, seperti itu. Kemudian orang tuanya di rumah seperti apa? Rekan sejawat mungkin bisa memberikan masukan karena kan ada guru selain wali kelas yang bertemu dengan anak tersebut, misalnya guru PJOK atau guru PAI, ya, seperti itu. Atau berkonsultasi dengan
kepala sekolah. Untuk konsep yang kedua, ini adalah disiplin positif. Kalau mendengar kata-kata disiplin, menurut Bapak Ibu apa artinya? Disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa? Ya, ada yang berhubungan dengan waktu, tepat waktu, disiplin. Nah, di sini disiplin positif itu adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa penghargaan, imbalan atau hukuman. Berarti artinya sadar, ya, disiplin. Sebagai seorang pendidik, kita memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk mengubah perilaku mereka pada perilaku yang lebih baik. Lanjut. Nanti untuk motivasi universal akan saya jelaskan nanti di slide belakang. Untuk kebutuhan yang ketiga, konsep yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang kita perlu amati dari setiap murid kita. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang baik yang dilakukan adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Semua kegiatan, ya, meskipun itu kurang baik, misalnya orang mencuri, ada kebutuhan dasar manusia yang ingin mereka capai. Nah, nanti kita bahas di slide belakang. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang harus dipenuhi, harus terpenuhi, termasuk anak-anak, ya. Memiliki kebutuhan dasar berikut ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta kasih sayang dan rasa ingin diterima. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Dengan cara apa? Misalnya kalau orang dewasa ya bekerja, ya. Kemudian kebutuhan yang kedua, cinta, kasih sayang, dan rasa ingin diterima. Bahwa kalau kita tidak ingin dicintai, ya. Semua orang itu ingin dicintai dimanapun mereka berada, di sekolah, di rumah, makanya dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh saudaranya, temannya, dan rasa ingin diterima. Kemudian kebutuhan ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Nah, penguasaan ini berarti mereka ingin merasa, oh saya itu loh, saya terlihat saya yang paling di kelas, seperti itu. Kemudian kebebasan, dia ingin mengekspresikan apapun yang dia inginkan. Saya inginnya seperti ini, seperti itu. Untuk kelima adalah kesenangan. Ya, kebutuhan yang kelima adalah kesenangan. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar inilah yang harus terpenuhi dari setiap manusia, bahkan anak didik kita tentunya. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang dari tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada motivasi intrinsik, ini dari dalam diri manusia. Kemudian motivasi ekstrinsik. Di sini adalah yang sudah mengikuti seminar, workshop atau feedback untuk kegiatan PMM, atau sudah pernah mengikuti seminar untuk yang bulan lalu, tahun lalu. Sudah, yang pasti sudah, karena sudah di-print itu hasilnya untuk PMM. Memang seperti itu.
Saya ingin bertanya, jika Bapak Ibu mengikuti seminar, ya kemarin saya pernah lihat Pak Robi itu mengikuti seminar. Nah, motivasi Pak Robi untuk mengikuti seminar itu apa? Dari ketiga motivasi yang ada. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang kemarin itu motivasinya yang ketiga untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian ternyata ketika mengikuti itu banyak pengalaman atau ilmu baru yang saya dapatkan dari seminar-seminar itu. Jadi menurut saya tidak ada kurangnya ketika mengikuti seminar-seminar atau workshop di platform. Terima kasih. Cuman. Ya, terima kasih Pak Robi. Berarti untuk motivasi yang Pak Robi laksanakan itu masih motivasi ekstrinsik ya, awalnya berasal dari luar, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan berupa sertifikat. Nah, ini muncul menjadi motivasi intrinsik ketika beliau sudah mengikutinya, mempelajari isinya. Oh, ternyata ini bermanfaat ya untuk saya. Akhirnya timbul dari diri sendiri untuk besok-besok saya ingin ikut seminar lagi untuk mendapatkan ilmunya. Nah, berarti dari motivasi dari luar ini lama-kelamaan akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Sama seperti saya dulu mengikuti kegiatan ini karena takut ya, atau merasa tidak nyaman jika harus ayo Mbak setiap hari pasti begini, ayo Bu selalu ikut daftar guru penggerak, karena kan sudah masa kerjanya juga sudah bisa ikut. Nah, teman-temannya sudah ikut, akhirnya saya ikut. Awalnya motivasinya adalah menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tidak nyaman karena teman-teman ikut, saya nggak ikut, nanti bapak kepala sekolah ya di sekolah yang lama nanti bagaimana gitu. Akhirnya setelah saya masuk dan mengikuti kegiatan pembelajarannya, ternyata sama dengan Pak Robi tadi. Oh, ternyata pembelajarannya menarik, saya mendapatkan ilmu yang memang kalau saya logika ya memang benar seperti itu. Dan akhirnya timbul dari diri saya sendiri, oh ya saya ingin mengikutinya. Meskipun awal-awalnya ya hanya untuk diri saya sendiri. Jadi karena ini kan harus diimbaskan. Pada akhirnya saya juga mengimbaskan dan meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru serta murid-murid saya untuk melaksanakan dan menerapkan ilmu yang sudah saya dapatkan. Next please. Nah, di sini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari motivasi tadi ya, ekstrinsik, itu kan ada hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dihindarkan. Artinya, apa yang akan dilakukan guru, murid ini tidak tahu. Ya. Kemudian hukuman ini berupa hukuman fisik atau psikis dan satu arah. Nah, hanya dari guru saja karena murid tidak tahu. Yang kedua konsekuensi atau terencana dan disepakati. Jadi sebelum melaksanakannya kegiatannya sudah ada kesepakatan dengan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Nah, ini untuk konsekuensi. Konsekuensi itu contohnya misalnya si A menumpahkan air minum di kelas. Nah, konsekuensinya adalah dia harus membersihkan tumpahan air minumnya. Kalau hukuman, misalnya si A tidak membawa topi saat upacara bendera, dia disuruh untuk berdiri di lapangan hormat bendera sampai jam istirahat. Nah, itu hukuman melibatkan fisik dan psikis juga, karena dia pasti malu. Nah, itu.
untuk murid mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Ini contohnya adalah misalnya siswa tidak bawa topi, nah dia didekati oleh gurunya, kemudian berbicara dari hati ke hati, ya, kenapa nggak bawa topi, terus bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, sesuai atau tidak. Nah setelah itu jika mereka sudah tahu hal itu salah, dia akan terus apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia lakukan, seperti itu. Lanjut Bu. Konsep yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah ini juga yang saya pelajari pada modul 1.4 ini mengena pada saya. Ya, yang pertama adalah menghukum. Pernah mengalaminya, saya pernah mengalaminya ini dari guru, kemudian pernah juga melakukannya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Guru itu sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Next Bu. Nah untuk menghukum ini biasanya kata-katanya keras, cenderung memaksa, membentak. Nah ini patuhi aturan saya atau awas. Nah ini kan ancaman ya, biasanya seperti itu. Nah membuat merasa bersalah, biasanya ada guru yang mengatasi masalah, misalnya siswanya bermasalah, nah bu gurunya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah ini membuat siswanya, oh iya bu guru jadi merasa bersalah sama gurunya, oh iya bu guru kecewa dengan saya. Dia merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman, dia mengajak muridnya untuk melakukan halnya sebagai teman. Contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, berarti melaksanakan tugasnya itu dengan rayuan seperti teman, didekati. Kemudian guru sebagai pemantau. Nah ini biasanya sudah ada peraturan atau keyakinan kelas, kemudian guru hanya memantau. Contoh kata-katanya adalah sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, karena keyakinannya sudah dibuat, di situ pasti ada konsekuensinya apa, diingatkan lagi. Kemudian guru sebagai manajer. Nah di sini tentang keyakinan kelas, apa yang kita yakini, kembali lagi ke kesepakatan kita di kelas. Apa yang sudah kita buat, kita sepakati, guru dan murid itu harus mematuhi. Lanjut Bu. Nah yang keenam, konsep yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah di sini adalah ini juga ilmu baru yang saya pelajari dari modul 1.4 ini, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Lanjut Bu. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu yang saya pernah alami selama sekolah, adanya di kelas itu yang peraturan kelas atau tata tertib kelas. Nah, di sini yang diangkat adalah dalam paradigma baru ini adalah keyakinan kelas. Ya, kenapa? Nanti akan ada di slide berikutnya ya. Untuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, jadi tidak seperti tata tertib kelas, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu adalah sifat-sifat yang baik dari semua orang, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata tidak, jangan. Nah itu misalnya jangan buang sampah sembarangan. Nah itu negatif karena ada kata-kata negatif. Nah di keyakinan kelas ini menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Atau tidak datang terlambat. Nah ini tidak, kata-kata tidak ini cenderung negatif, diganti menjadi datang tepat
waktu seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, maksimal 7 saja agar semua siswa itu ingat, oh ini termasuk keyakinan kelas, saya nggak boleh melanggarnya seperti itu. Kalau banyak-banyak biasanya murid itu akan lupa. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini sudah saya coba di kelas saya, dilakukan next book, dilakukan di kelas saya dengan tahapan ada usul dari anak-anak, kemudian kita musyawarahkan. Nah setelah musyawarah selesai, janji keyakinan kelasnya kita buat. Nah, setelah membuat ditempel di dinding kelas. Nah perhatikan pertanyaan berikut. Ini berhubungan lagi dengan motivasi intrinsik. Mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Adakah Bapak Ibu yang ingin menjawab? Iya, silakan Pak Bowo. Ya, pertama kita untuk keselamatan diri kita, terus yang kedua melindungi dari hewan-hewan yang mau mencium wajah kita. Ya, terima kasih Pak Bowo. Jadi kita menggunakan helm pertama untuk keamanan, yang kedua untuk melindungi kepala dari hewan-hewan ya, terutama saat malam hari atau debu-debu bisa. Nah, pertanyaan kedua, saat sakit, mengapa kita harus memakai masker? Ya, mungkin ada ibu-ibu yang ingin memberikan pendapatnya. Agar orang lain tidak tertular dengan penyakit kita. Oke, terima kasih Ibu. Ya, saat sakit mengapa kita harus memakai masker itu agar penyakit kita tidak menular kepada orang lain. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kenapa saat mengikuti pelatihan kita harus datang tepat waktu? Monggo Bu Titi. Terima kasih satunya. Kenapa kita harus tepat waktu dalam mengikuti pelatihan? Yang pertama adalah kalau telat satu malu. Yang kedua, apabila datangnya lebih dari 30 menit, mesti kita ketinggalan materi yang disampaikan. Yang ketiga, tidak berbagi snack. Datang biasanya sudah sedia snack di depan, segera dikepuk snacknya kalau tidak datang tepat waktu. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Jadi yang pertama adalah malu, ya. Yang kedua ketinggalan materi, kemudian yang ketiga bijak sebagian sama. Nah ini dari ketiga jawaban ini, ya berarti untuk memakai helm saat mengendarai sepeda motor ini kan harus karena demi keamanan. Keamanan siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Kemudian saat sakit, mengapa kita harus memakai masker? Untuk siapa? Untuk orang lain juga, karena diri kita sendiri, karena kita yang sakit. Ya, tanggung jawab kita kepada orang lain. Kemudian datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan.
kita sendiri. Ketinggalan materi, siapa yang tidak kebagian selek? Ya, jadi kita sendiri. Ya. Jangan orang lain. Karena kalau terlambat, kan acaranya belum bisa dimulai. Akhirnya merugikan orang lain. Iya, bisa merugikan orang lain karena menunggu kita. Waktunya menjadi molor. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Memakai helm ini kan peraturan ya. Tapi kalau kita di sana tidak ada polisi, saya nggak mau pakai helm. Nah, itu masih motivasi ekstrinsik atau dari luar, bukan berdasarkan keyakinan yang diucapkan, yaitu keamanan. Demi keamanan berarti itu adalah motivasi intrinsik dari diri sendiri. Ya itu tadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan pada kesadaran diri, ini lebih mengenal, lebih baik, karena tidak akan terpengaruh oleh di luar. Misalnya peraturannya berubah, boleh nggak pakai helm. Nah, itu nanti keamanannya juga tidak akan terjamin. Memang tidak terjamin, tapi setidaknya kita sudah melakukan atau melindungi diri kita. Jadi untuk melakukan motivasi intrinsik ini perlu keyakinan-keyakinan yang lebih, ya. Tidak hanya terpaku pada peraturan. Lanjut. Nah, ini untuk nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ingin dicapai setiap individu. Jadi semua orang mengakui bahwa kata-kata ini atau hal ini termasuk ke dalam sifat-sifat positif, hal-hal yang baik, ya, nilai-nilai kebajikan. Universal itu artinya bisa diterima oleh semua orang. Jadi semua orang, iya, ini memang adalah sifat-sifat yang positif. Contohnya ya peduli, tanggung jawab tadi, terus keamanan, kesehatan, nah, gotong royong, percaya diri, dan masih banyak lagi. Next book. Nah, tentukan nilai-nilai kebajikan universal dari peraturan berikut. Nah, dari peraturan kelas ini, contohnya, ya, kebajikan universalnya termasuk ke dalam kebajikan universal apa? Misalnya saya contohkan ya, untuk menggunakan masker saat batuk. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan. Ya, kebajikan universalnya adalah kesehatan, hal-hal positif. Nah, itu tujuan semua orang apa tidak baik untuk sehat. Ya, semua orang pasti menginginkan sehat. Nah, itu tujuan semua orang. Kemudian saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mencoba menjawab untuk nilai-nilai kebajikan dari peraturan berikut, ya. Monggo untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu. Untuk yang kedua, datang ke sekolah dan pulang tepat waktu. Untuk datang ke sekolah dan pulang tepat waktu itu menurut kami kayaknya masuk ke dalam perilaku disiplin. Walaupun nanti bisa dikaitkan dengan yang lain, bisa saja. Nah, terus bergantian atau menunggu giliran masuk kelas itu juga kaitannya disiplin juga bisa. Terus taat peraturan juga bisa. Kemudian memakai topi saat upacara itu juga masuk di sini juga bisa. Ada bentuk dari tanggung jawab juga bisa. Membuang sampah pada tempatnya bisa. Peduli juga bisa masuk pada lingkungan. Terus berkata-kata sopan ini kaitannya dengan kesopanan gitu.
Ya, terima kasih Pak Soleh untuk datang ke sekolah dan pulang tepat waktu. Ya, itu memang termasuk ke dalam disiplin, ya, disiplin waktu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran masuk kelas. Bisa antri itu masuk ke disiplin atau menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya, tidak berebut untuk masuk kelas. Memakai topi saat upacara. Bisa disiplin, juga benar tadi bisa tanggung jawab karena dia harus memakainya setiap hari Senin. Membuang sampah pada tempatnya, ini bisa masuk ke dalam nilai disiplin, bisa kebersihan, kesehatan, juga menghargai orang lain. Apa hubungannya? Kalau kelasnya kotor, salah satu saja yang menjaga kebersihan, ya. Jadi kelasnya akan tetap kotor karena cuma satu orang yang sadar akan kebersihan. Dan berkata-kata sopan. Nah, ini masuk ke dalam sopan santun, bisa dengan menghargai orang lain. Lanjut dulu. Nah, ini untuk pembuatan keyakinan kelas. Ini saya lakukan untuk di awal kegiatan saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian untuk gambar kedua, ini untuk yang pertama ini siswa menulis usul mereka masing-masing. Usulnya apa? Kemudian untuk musyawarahnya mohon maaf tidak terdokumentasi karena saya belum mempelajari materi ini saat itu. Jadi yang kedua ini adalah mereka membuat, ya, mengamati caranya setelah mendapatkan apa saja keyakinan kelas yang akan kita buat. Nah, mereka akan mengamati ini. Nah, berarti ada seperti ada 7 yang akan tercantum dalam keyakinan kelas misalnya. Cara membuatnya bagaimana Bu? Nah, di sini saya menggunakan Canva untuk membuatnya. Anak-anak bisa mengamatinya dengan melihat di laptop saya karena sebenarnya sangat mendukung sekali jika menggunakan LCD. Tapi kalau setiap hari potong ke sana, potong ke sini, itu menurut saya kok kurang efektif ya. Ya. Saya berharap nanti di tahun-tahun depan LCD itu akan ada di setiap kelas. Ya. Jadi kita belajar itu bisa lebih mudah karena bohong Bapak Ibu kalau sekarang kita tidak membutuhkan. Ya, anak-anak itu sekarang lebih tertarik kepada dunia teknologi, internet, TikTok, HP, YouTube. Nah, itu yang paling menarik. Ya, meskipun ada juga beberapa yang masih menyukai misalnya diajar oleh gurunya dengan ceramah, aja dengan buku, nah bisa. Nah ini tahap ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Nah ini agar siswa tidak lupa. Jadi kalau ada siswa yang lupa, ini biasanya temannya mengingatkan atau saya sendiri akan mengingatkan. Seperti itu. Next Bu. Konsep yang ke-7 ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kenapa disebut segitiga? Karena ada 3 langkah yang harus guru lakukan. Nah, ini daripada kita menghukum siswa, nah ini harus diterapkan untuk sebagai solusi yang lebih baik, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, memberikan pengertian kepada anak bahwa semua orang ini pernah melakukan kesalahan, jadi dia tidak merasa minder, ya, menstabilkan identitasnya dulu agar dia tetap pikirannya positif seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah.
keyakinan. Setelah menanyakan keyakinan, nah kita akan mencari solusinya. Jadi apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu tadi seperti itu. Next. Nah, ini untuk contoh kasus yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu tidak membawa topi saat upacara bendera hari Senin. Revan, salah satu siswa kelas 4 SD Negeri Songso, tidak membawa topi saat upacara bendera hari Senin. Revan bangun kesiangan dan lupa memasukkan topi ke dalam tasnya karena buru-buru ketika akan berangkat sekolah. How long? Bluetooth mode. Connecting. Suaranya mungkin kurang keras. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya, terima kasih. Itu tadi adalah video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya, yaitu siswa yang tidak membawa topi. Nah, ketika saya tanya, ternyata dia tidak membawa topi karena kesiangan. Nah, malamnya tidurnya terlalu larut, jadi kesiangan dan buru-buru ke sekolah. Jadi topinya lupa tidak dimasukkan ke dalam kelas. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau saran, kritik dan juga pertanyaan untuk diseminasi hari ini. Monggo sinten ingkang sami memberikan tanggapan, saran, kritik atau pertanyaan. Saya mati
Siap ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami, utamanya Bu Nining Yuliani sendiri yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa yang kaitannya dengan budaya positif. Yang ingin kami tanggapi, materinya sudah bagus sekali, dan yang ingin kami tanggapi untuk guru penggerak, dilihat dari katanya, kata guru penggerak berarti yang akan menggerakkan, khususnya di SDN Solo ini penduduk beraknya adalah panjenengan. Nah, kira-kira langkah selanjutnya untuk panjenengan Bu Nining Yuliani agar teman-teman guru itu bisa membudayakan positif di sekolah kita, itu langkahnya itu bagaimana? Mungkin atau dengan cara membuat konsep yang harus diterapkan di sekolah ini atau bagaimana, itu menurut panjenengan ini cara bagaimana? Satu-satu dulu, nanti saya lupa alurnya. Nah, terima kasih Pak Soleh untuk tanggapan dan pertanyaannya. Karena dari awal guru penggerak, saya harus menggerakkan, bergerak, kemudian menggerakkan. Nah, ini langkah awal yang saya lakukan adalah dari awal tergerak dulu. Kemudian saya bergerak. Bergeraknya seperti apa? Saya lakukan dulu untuk memotivasi diri saya sendiri, agar motivasinya muncul dari diri saya sendiri. Setelah itu saya akan mulai melakukan hal-hal itu di lingkup kecil dulu, yaitu di kelas saya. Nah, menurut saya Pak, untuk menggerakkan teman itu menurut saya dari yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pembelajaran JKB ini, tidak perlu dengan harus ayo monggo, nah seperti itu. Nah, kita harus melakukannya dengan mencontohkan. Itu ngendikane Pak Soleh, mencontohkan dengan terlihat. Nah, mungkin awal-awal ya saya sendiri memang masih belajar Bapak Ibu, belum sempurna karena ini masih masa pendidikan. Dan saya berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya dapat itu masih dalam skala kelas. Ya, karena memang kita harus mulai itu dari yang terkecil dulu. Dari saya, kemudian saya mulai di kelas saya. Kemudian untuk caranya bagaimana untuk membuat Bapak Ibu yang lain ikut ya melakukan hal-hal atau budaya positif. Nah, menurut saya caranya adalah yaitu tadi saya melakukannya dulu, ya bukan mencontohkan ya, tapi melakukannya dengan kesadaran diri saya. Biarkan Bapak Ibu sendiri yang melihat apa yang saya lakukan tanpa saya harus memberikan apa itu, karena saya memang sama-sama guru, kita sama-sama belajar. Saya sudah termasuk masih masih sangat kurang untuk ilmu. Jadi itu strategi saya adalah pertama-tama saya memperbaiki diri saya, kemudian saya investasi di kelas, dan saya berharap nanti apa yang sudah saya terapkan di kelas saya itu akan menular ke kelas-kelas yang lain. Nah, untuk apa strategi berikutnya yang akan saya lakukan, ini akan saya pelajari di materi dan modul-modul selanjutnya Bapak Ibu. Nah, selain itu juga saya berusaha untuk mengimbaskan apa yang sudah
sudah saya dapat, ilmu yang sudah saya dapat, dan semoga ini juga menjadi ilmu yang dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Seperti itu. Bagaimana Pak Soheb untuk jawaban saya? Terima kasih. Monggo ada Bapak Ibu yang lain untuk memberikan saran, kritik, dan tanggapan atau pertanyaan. Pak terima kasih ini atas modul 1.4 tentang budaya positif. Ini ternyata bertolak belakang dengan apa yang sudah saya lakukan. Misalnya ketika ada siswa yang tidak memahami topik, saya itu pernah jadi pembina upacara. Saya ngambil topik setelah upacaranya ngarep. Jadi salah ujiannya. Orang masuk segitiga restitusi. Jadi mungkin dengan adanya begini kita juga bisa mengambil ilmunya, dan semoga sesuai dengan jargon guru penggerak bergerak menggerakkan, bergerak menggerakkan. Saya Pak Sohib sudah tergerak. Awal-mula tidak tertarik karena mungkin kita juga tidak membaca modul-modul yang di PRN, tapi dengan begini memberikan penjelasan kepada kita, akhirnya saya mulai tergerak. Itu Pak Sohib mulai tergerak. Jebule ini seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin seperti keyakinan tadi sama kesepakatan kelas ini sama. Keyakinan kelas ini mungkin ada kata-kata yang juga perlu, misalnya kata-kata negatif. Ojo bolanya, jangan bermain bola di dalam kelas, tetapi bisa dirubah dengan boleh bermain bola tapi di halaman sekolah, seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah ilmu dari panjenengan sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman, dan kedepannya modul-modul yang lain juga bisa dijelaskan sehingga kita tanpa membawa pembuka PMM kita sudah tahu isinya modul 1.4 ya. Terima kasih Bu Indra. Nah ini tadi berhubungan dengan jargonnya CGP, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah kalau kita tidak tahu apa di dalamnya, ya tentu kita tidak akan peduli. Ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Saya juga awalnya dari motivasi ekstrinsik dari luar dulu, karena ketidaknyamanan itu tadi selalu ayo disuruh, ayo ikut. Nah akhirnya ikut. Nah setelah ikut ini modul 1.1 mulai tergerak. Kemudian saat ini saya mulai bergerak. Nah untuk menggerakkannya saya kira perlu waktu ya Bapak Ibu. Pelan-pelan saya bergerak dulu, dan ini mengawali menggerakkan ini adalah melakukan pengibasan. Ini karena amanah dari BDGP, saya harus melakukan pengibasan dari modul 1 seperti itu. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan diseminasi ini, mohon untuk Bapak Ibu berdiri sejenak. Saya memiliki tepuk yang mungkin akan menutup kegiatan kita hari ini dengan senang. Ya. Namanya adalah tepuk apresiasi. Bagaimana tepuknya? Ya, tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren.
Bisa dikatakan ya Bapak Ibu? Ya. Tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, 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 keren. Nah, itu sekali lagi Bapak Ibu. Ya, tepuk apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang keren hari ini, yang sudah berkenan mengikuti dan menghadiri kegiatan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.